Halo, perkenalkan, saya Bayu, dosen program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Warmadewa Denpasar. Spesialisasi saya mengajar mata kuliah di dalam konsentrasi politik lokal. Saya akan menjelaskan teknik pembelajaran saya pada mata kuliah yang saya ampu, yakni Pemikiran Politik Indonesia dengan bobot 3 SKS. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah, kemampuan yang diharapkan, materi pembelajaran, model perkuliahan, metode pembelajaran dan penilaian terhadap mahasiswa pada mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia. Mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia merupakan mata kuliah yang lebih banyak menekankan pada pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh politik yang ada di Indonesia dan orang-orang asing di luar Indonesia yang menaruh perhatian terhadap perpolitikan di Indonesia. Dengan mengikuti mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami beberapa hal sebagai berikut. 1. Memiliki kemampuan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep ide kekuasaan dan negara bangsa. 2. Mampu menganalisis, membedakan, dan menilai pengelolaan negara. 3. Mampu menganalisis dan membedakan ide bentuk negara. 4. Mampu menganalisis dan membandingkan ide sistem pemerintahan. 5. Mampu memahami, menilai, dan mengkritisi ide religious and secular state. 6. Mampu menganalisis mengenai gagasan-gagasan ekonomi. Dan 7. Mampu menganalisis mengenai militerisme di Indonesia. Untuk dapat mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang dibahas selama 14 kali pertemuan. Berikut adalah topik-topik tersebut. Ide kekuasaan, gagasan negara bangsa, pengelolaan negara demokratis, pengelolaan negara integralistik atau sosialistik, ide negara kesatuan, ide negara federal, parlamentarisme, presidensialisme, pemisahan agama dan negara, penggabungan agama dan negara, gagasan ekonomi kerakyatan, gagasan ekonomi kapitalistik, dan terakhir, politik militer atau militerisme di Indonesia. Setelah kita mengetahui gambaran singkat mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia yang saya ampu, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya lakukan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang pertama, delivery. Delivery adalah bagaimana saya menyampaikan perkuliahan kepada mahasiswa. Saya menggunakan beberapa kajian-kajian yang berasal dari literatur seperti jurnal dan buku. Kajian literatur ini kemudian saya olah agar dapat lebih dipahami oleh mahasiswa ketika penyampaian perkuliahan. Saya menerapkan pembelajaran berbasis kasus atau case-based learning pada setiap pertemuan dengan tujuan untuk membantu mahasiswa semakin memahami suatu konsep dengan contoh kasus. Saya juga meminta mahasiswa untuk menyelesaikan sebuah case study dan rangkuman dalam sebuah jurnal yang dikerjakan secara berkelompok. Jumlah kelompok pun saya batasi hanya maksimal 2 orang mahasiswa dalam setiap kelompok. Cara ini saya yakin akan memudahkan mahasiswa untuk berdiskusi dan mengerjakan sebuah studi kasus. Untuk presentasinya akan diacak setiap minggu dan masing-masing individu harus menyampaikan apa yang telah dikerjakannya dalam sebuah presentasi. Cara ini saya yakin akan lebih efektif untuk melatih mahasiswa presentasi dan lebih serius dalam mempersiapkan materi yang disampaikan. Dengan demikian, mahasiswa akan semakin terpacu untuk membaca sebuah literatur. Yang kedua adalah interaction. Interaction adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Dalam perkuliahan, ada beberapa saluran komunikasi yang saya gunakan untuk berkomunikasi dengan mahasiswa. Yang pertama, interaksi di kelas secara online menggunakan Zoom Meeting. Di dalam kelas, saya selalu mendorong mahasiswa untuk berdiskusi dan berpartisipasi aktif di dalam kelas agar kelas lebih berjalan interaktif dan komunikasi berjalan 2 arah. Yang kedua, menggunakan fitur dalam Learning Management System atau LMS untuk berdiskusi dengan mahasiswa sekaligus memberikan feedback atas proyek-proyek yang mereka kerjakan. Yang ketiga adalah assessment. Assessment adalah bagaimana saya menilai mahasiswa. Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya selalu menjelaskan silabus dan kontrak perkuliahan yang disepakati antara dosen dan mahasiswa secara bersama-sama. Pada kontrak perkuliahan tersebut memuat cara bagaimana saya menilai dan memberikan bobot penilaian, sehingga mahasiswa mengetahui lebih awal dan dapat merancang strategi agar perkuliahan berjalan dengan baik dan lancar. Adapun skema penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa sebagai berikut. Penilaian sikap dengan bobot 20%, tugas dengan bobot 40%, UTS dengan bobot 15%, dan UAS dengan bobot 25%. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan perkuliahan mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia secara daring menggunakan Zoom Meeting. Oke, terlihat ya? Iya, Pak. Oke, baik. Kita akan mulai saja. Yang pertama, sebelum saya lanjut, apa yang kira-kira kalian ketahui ya tentang presidensialisme? Ada yang mau
Ada yang mau menyampaikan? Siapa? Apa yang Anda tahu atau kalian tahu tentang presidensialisme? Saya Pak. Oke, silakan siapa nih? Yoga Pak. Oke, Wahyu Yoga, silakan. Presidensialisme merupakan sebuah sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Oke, terima kasih. Ya, baik ya. Jadi paham ya apa itu presidensialisme, mengapa ini ada gitu. Ada yang lainnya? Ada yang ini nggak? Ada yang mau menyampaikan lagi nggak? Oke, kalau enggak, terima kasih ya Wahyu sudah membantu dengan sebuah pengantar mengenai gambaran singkat mengenai presidensialisme. Nah, oke. Kalau dengan gambar ini, apa yang bayangan kalian? Gambar yang paling kiri deh. Kira-kira apa? Siapa yang bisa? Ada yang mau bantu? Gambar yang paling kiri. Atau yang paling kanan deh, yang gampang. Kira-kira apa maksud dari gambar ini? Belum? Belum nampak rupanya? Nggak tahu, Pak. Belum tahu ya? Oke, akan saya jelaskan nanti. Nah, ini gambar di awal saya berikan adalah inti dari pembahasan kita soal presidensialism. Jadi yang paling kanan ada yang disebut parliamentarism. Setelah itu dua yang di tengah ini disebut sebagai semi presidensial, ya, atau semi presidensialism. Gitu. Ada premier presidensialism, ada presiden parliamentarism. Dan yang paling kanan disebut sebagai full presidensialism atau presidensial penuh, gitu ya. Oke, seperti apa saya next ya. Nah, oke, sebelum kita masuk lebih dalam, lebih jauh gitu ya. Jadi kita akan bahas bagaimana presidensialisme berlawanan atau menjadi versus dari parliamentarism. Nah, jadi dalam perkuliahan sebelumnya yang kita membahas parliamentarism, nah jadi kembali lagi dibahas di sini bahwa sistem pemerintahan di berbagai negara di dunia secara umum gitu ada dua sistem yang umumnya berlaku gitu ya. Yang pertama disebut sebagai sistem parlementer atau parliamentarism, yang kedua disebut sebagai presidensial atau sistem presidensial atau presidensialism. Nah, kalau dari gambar yang tadi gitu ya, ada juga yang menggunakan sistem semi presidensial. Ya. Jadi selain ada posisi presiden, ada juga posisi perdana menteri gitu ya, yang ada di sana yang dipilih oleh parlemen atau dipilih oleh presiden atau dipilih oleh parlemen atau atas usul dari presiden. Nah itu ya. Nah kalau kita kembali sistem presidensial itu ada dua sistem atau dua ciri utama. Yang pertama, dia presiden selalu merupakan kepala pemerintahan dan dipilih oleh suara populer atau dalam kasus di Amerika Serikat disebut sebagai electoral college. Ya. Dan yang kedua, masa jabatan dari presiden dan parlemen atau DPR itu adalah pasti ya. Pasti dalam artian tidak berlangsung dengan cukup lama, tidak berlangsung sangat lama tanpa adanya batasan gitu ya. Jadi pasti berapa tahun harus diganti gitu. Dan dalam sistem presidensial murni, presiden berhak mempertahankan menteri-menteri dalam kabinet tanpa memandang komposisi keanggotaan dalam parlemen atau dalam DPR gitu ya. Nah, kalau dalam sistem semi presidensial, presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memegang kekuasaan konstitusional yang besar. Dan kemudian presiden itu mengusulkan seorang perdana menteri, yang mana ketika dia mengusulkan perdana menteri, dia akan membagi tugasnya dengan si perdana menteri ini, yang kemudian pemilihannya itu pun diusulkan kepada parlemen, gitu ya. Nah, kalau dalam presidensial murni yang biasanya menggunakan wakil presiden gitu ya, ada presiden dan wakil presiden. Tapi dalam semi presidensial biasanya ada perdana menteri.
Dan seringkali dalam beberapa kasus atau beberapa contoh gitu ya. Jadi seorang presiden dia biasanya dalam sistem semi presidensial dia memegang kekuasaan foreign atau luar negeri dan kekuasaan perang atau dalam hal ini militer. Dan tugas untuk dalam negeri dan ekonomi itu biasanya dipegang oleh si Perdana Menteri. Nah ini kalau nggak salah ini ada di Prancis atau Rusia sistem ini. Nah kita lanjut. Nah kemudian dalam sistem semi presidensial itu presiden harus mempertimbangkan mayoritas kekuatan yang ada di parlemen, gitu ya. Dan oleh karena itu dalam pemilihan itu Perdana Menteri bertanggung jawab kepada dua posisi, baik kepada presiden maupun kepada si parlemen, gitu ya. Nah, kemudian presiden dan parlemen dengan demikian dia memiliki pengaruh yang besar terhadap si Perdana Menteri dan kabinet yang dibentuknya. Sehingga sulit menentukan siapa yang paling berkuasa dalam sebuah pemerintahan. Oke, sampai sana? Ada yang tanyakan? Iya, Pak. Tidak ada. Oke, ya saya lanjut. Lanjut, Pak. Nah, yang berikutnya soal keterwakilan. Nah, sistem presidensial itu dianggap lemah karena hanya mewakili sebagian orang. Dan bisa saja sebagian orang itu sebetulnya tidak mencapai mayoritas 50% dari pemilih. Karena berlaku yang namanya prinsip winner takes all, gitu ya. Contohnya dalam pemilu di AS. Nah, ini agak rumit ya kalau pemilu di AS. Kalau kita kan sistem pemilihannya langsung gitu ya. Kalau di AS dia sistem pemilihannya menggunakan yang namanya electoral college. Jadi di masing-masing negara bagian, ada 50 negara bagian, itu jumlah electoral college-nya berbeda, bergantung pada jumlah penduduknya. Ya. Jadi meskipun suara populis, suara rakyatnya memenangkan dalam jumlah suara memenangkan calon A gitu misalkan ya, tapi electoral college-nya kalah gitu ya calon A, sehingga ya semua diambil oleh si calon B suara itu gitu. Nah ini dalam kasus Amerika Serikat. Dan sebaliknya dalam sistem parlementer itu dianggap lebih representatif karena dikatakan terjadi sharing kekuasaan dan pembentukan koalisi antar berbagai partai politik, ya, termasuk juga dengan partai-partai kecil yang bersifat minoritas, gitu ya. Nah yang ketiga, karena dipilih langsung, ini kembali lagi ke presidensial ya, karena dia dipilih langsung itu seorang presiden itu bisa merasa tidak perlu melakukan koalisi atau konsesi ke kelompok oposisi, ya, karena dia dipilih langsung, gitu ya. Kalau dia populis, disukai rakyat, gitu ya, maka dia akan terpilih. Beda dengan perdana menteri yang berasal dari parlemen. Ya, jadi rakyat memilih dia untuk masuk ke parlemen, kemudian parlemen yang menentukan menentukan dia maju atau tidak sebagai dia dinominasikan atau tidak sebagai perdana menteri, gitu ya. Nah, kelemahan lainnya dalam sistem keterwakilan dalam sistem presidensial adalah tidak representatifnya seorang presiden. Nah, ini bisa terjadi, ya, diakibatkan karena suaranya yang tidak populer, gitu ya. Itu bisa diatasi dengan mengubah sistem pemilu. Ya. Jadi Indonesia dalam sistem pemilihan presiden itu sistem pemilunya pernah berganti-ganti, pernah melalui mekanisme pemilihan di MPR, pernah juga sampai saat ini ya berlaku sistem pemilihan langsung. Ya, jadi di Indonesia berlaku seorang presiden disyaratkan mencapai target jumlah suara tertentu di atas 50%, biasanya 51%, gitu ya. Jadi suara pemilih itu ya untuk bisa disahkan menjadi seorang presiden. Jadi kalau suaranya, misalkan ini pernah terjadi ya pada pemilu, saya lupa persisnya waktu itu ada tiga pasangan calon, ada Presiden SBY, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan
calon wakilnya Yusuf Kala waktu itu, lalu ada Presiden Megawati dengan wakilnya kalau nggak salah saya lupa. Jadi ada 3 pasangan calon waktu itu ya. Jadi ketiga-tiganya tidak ada yang mencapai di atas 50%. Ya. Tetapi 2 peringkat teratas gitu ya, artinya ada 3, ada 2 peringkat teratas itu diajukan atau maju ke dalam pemilihan presiden tahap kedua. Nah itu pertama kali dan satu-satunya terjadi di Indonesia. Jadi saya rasa setelah itu tidak pernah lagi pemilihan presiden terjadi lebih dari 2 kali gitu ya. Hanya pada waktu itu kalau nggak salah di rentang tahun 2000 berapa ya, 2004 itu ya pertama kali pemilihan presiden langsung, sekitar 2004 itu ya kalau nggak salah. Jadi kalian bisa cek sendiri. Ya. Nah ini presidensialisme di Indonesia. Ya. Nah pada masa Orde Baru gitu ya, hubungan antara eksekutif dan legislatif itu katanya sangat mulus. Jadi hampir tidak ada hampir tidak ada deadlock, tidak ada gesekan antara eksekutif dan legislatif. Kenapa? Ya. Karena Soeharto pada waktu itu didukung oleh perangkat kekuasaan yang dia buat, gitu ya, termasuk militer. Dia berhasil mendesain kehidupan politik, terutama dalam rekrutmen calon anggota DPR, yang mana yang harus sesuai dengan kepentingannya. Ya. Jadi calon legislatif, caleg itu dia harus lewat seleksi dan screening pemerintah. Dan mereka yang dianggap kritis gitu ya, meskipun dia berasal dari Golkar gitu ya, dia tetap akan dicoret. Dan sudah hampir dipastikan mereka yang dicalonkan menjadi caleg gitu ya, dan terpilih dalam pemilu itu akan mendukung segala kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Atau pasti mendukung Soeharto gitulah ya, kita bisa bilang ya. Nah, kekuasaan presiden menurut Undang-Undang 45 yang belum diamandemen gitu ya, itu sebenarnya tidak terlalu besar. Ya. Nah, tetapi dalam kenyataannya kemampuan Soeharto untuk merekayasa kehidupan politik gitu ya, dan kemampuan yang membuat semua orang itu bergantung pada dirinya, sehingga membuat kekuasaan presiden waktu itu terlihat besar dan hampir tidak terbatas gitu ya. Ya lagi-lagi karena kemampuan Soeharto untuk rekayasa kehidupan politik pada waktu itu. Nah ini berbeda terjadi dengan masa ketika Gus Dur menjadi presiden, gitu ya. Pada masa Gus Dur menjadi presiden, jadi sebuah undang-undang, contohnya seperti Undang-Undang Keadaan Darurat itu tidak kunjung disahkan oleh DPR pada waktu itu, ya. Tetapi kebalikannya pada masa Soeharto, semua usul undang-undang itu selalu disetujui oleh DPR. Ya. Dan dalam hubungan dengan DPR, Gus Dur itu berada pada posisi yang lemah. Apalagi ia dipilih atas hasil kompromi dari polarisasi kekuatan politik yang bertentangan dengan sangat tajam pada waktu sidang umum MPR. Jadi pada waktu itu presiden masih dipilih oleh MPR ya. Baru 2004 presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Ya, jadi itu yang terjadi itu yang membedakan antara masa Gus Dur dengan Soeharto. Oke, sampai sana ada yang ditanyakan? Oke, ini ada sebuah tugas ya, tugas kelompok gitu ya, yang 2 orang. Nah, jadi buatlah sebuah esai singkat mengenai presidensialisme yang ada di dunia. Ya. Dan esai ini harus mengandung yang pertama, studi kasus untuk masing-masing model presidensialisme murni dan semi presidensialisme. Ya. Jadi buat esai singkat soal presidensialisme yang di dalamnya ada contoh kasus atau studi kasus untuk model presidensialisme yang full, yang murni gitu. Dan yang kedua, semi presidensialism. Nah, isinya apa? Adalah negara yang menganut presidensialisme murni dan semi presidensialisme.
jadikan contoh kasus gitu ya. Nah, buatlah perbandingan sistem tersebut dan bagaimana cara membedakannya. Ya. Selanjutnya, refleksikan pengalaman dunia tersebut dengan apa yang terjadi di Indonesia dalam rentang waktu 1945 sampai Indonesia kontemporer atau Indonesia saat ini. Oke, jelas? Jelas, Pak. Jelas ya, oke. Yes. Oke, sampai sana ada yang mau ditanyakan perihal materi? Silakan bertanya. Iberta mungkin? Saya Pak, mau Oke, nanya. oke, Ivan ya. Gini Pak, kalau kita berbicara tentang presidensialisme kan, Amerika Serikat dan Indonesia sama-sama menganut presidensialisme. Tapi kalau kita lihat agak berbeda sistemnya Pak. Soalnya tadi saya dengar juga electoral college. Ya. Itu bagaimana Pak? Saya agak kurang nangkep. Ya. Terima Jadi kasih. ya, terima kasih, bagus sekali pertanyaannya ini untuk memperbandingkan sistem pemilihan presiden yang langsung dipilih oleh rakyat dan juga yang dipilih oleh badan pemilih itu, misalkan sederhananya ya electoral college. Jadi di Amerika itu, jadi saya nggak akan jelaskan Indonesia ya, karena Indonesia kita sudah paham semua ya, sistem presiden dipilih langsung oleh rakyat. Nah, tapi di Amerika rakyat itu hanya memilih suara yang untuk menentukan popularitas orang calon gitu misalnya. Ya. Jadi di masing-masing negara bagian itu bergantung pada jumlah penduduk itu menentukan jumlah dari electoral college ini. Ya. Jadi misalnya ya, yang saya tahu yang paling besar jumlah electoral college itu ada di negara bagian California. Kalau nggak salah itu jumlahnya ada sekitar 50. Ya. Jadi jumlah total electoral college itu ada sekitar 200 atau 300, saya lupa. Ya, jadi di masing-masing negara bagian itu jumlahnya berbeda, bergantung dengan bergantung dengan jumlah electoral college. Yang paling besar itu ada di California. Lalu New York juga besar, lalu Texas itu juga besar jumlah electoral voters-nya, electoral college-nya. Ya. Nah, jadi yang disebut sebagai winner takes all itu adalah, jadi misalkan gini, di negara, kalau di Amerika Serikat, dia sudah terlihat petanya. Biasanya negara-negara bagian itu jumlah pemilihnya itu sangat konsisten ya. Kalau kayak California itu biru dia warnanya. Biru itu Partai Demokrat. Merah itu Republikan. Gitu ya. Nah, kemudian misalkan gini. Di California gitu ya, jumlah penduduk ini contoh aja ya. Misalkan di negara bagian California dengan electoral college-nya 50, ada jumlah penduduk misalkan 300 orang gitu ya, gampang ya biar nggak terlalu besar menghitung ya. Misalkan saja andaikan 300 orang jumlah penduduk gitu ya. Lalu ada 2 calon presiden yang bersaing, yang mana calon A itu memenangkan suara 151 gitu ya. Terus calon B itu perolehan suaranya 149. Jadi beda 1 kan. Nah, calon A itu dari Demokrat, misalkan calon B dari Republikan. Jadi calon dari Demokrat itu jumlah suaranya 151. Jadi calon B dari Republikan itu dari merah, dari yang warnanya merah itu 149. Otomatis yang menang adalah yang mana? Calon A ya, yang suaranya 151. Yang partai biru gitu ya. Nah, jadi yang menang di negara itu akan menjadi 50 electoral college ini akan dimenangkan oleh calon yang dari partai biru. Karena dia menang 150 suara. Meskipun 149-nya diambil oleh calon B. Jadi saat beda 1 suara dia akan menang keseluruhan. Paham?
Paham nggak? Paham ya? Paham ya? Oke, jadi si calon biru dia akan mengambil semua electoral college yang ada di sana. Jadi dia akan punya 50 electoral college. Contoh di negara lainnya gitu ya, negara bagian lainnya. Misalkan negara bagian lainnya jumlahnya 23 jumlah electoral college-nya. Gitu ya. Tetapi suara pemilihan di bawah sebelum masuk ke electoral college sama seperti tadi. Jadi misalkan sekarang Partai Merah ya, Partai Merah menang, misalkan jumlah penduduknya 100 ribu gitulah ya. Terus jumlah suara pemilihnya 100.000 atau 100 gitu ya. Jadi Partai Merah itu menang 51. Partai Biru dia hanya menang 49. Jadi yang otomatis menang itu adalah si Partai Merah dengan 51 suara. Jadi keseluruhan 23 electoral voter itu diambil oleh si Partai Merah, si calon merah. Gitu. Jadi itu sistem pemilihan di Amerika Serikat. Jadi ini akan agak rumit ya. Jadi saya sederhanakan sedikit agar kalian bisa lebih memahami apa yang dimaksud dengan itu kelemahan presiden yang dianggap sebagai kelemahan dari sistem presidensial di Amerika Serikat gitu ya oleh beberapa ahli. Jadi kalau di Indonesia, jadi di Indonesia kan pemilihannya langsung. Ada presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dengan catatan suaranya di atas 50% atau minimal 51% gitu ya. Kalau tidak mencapai itu, maka akan diadakan pemilihan ronde kedua. Kalau kita lihat ke belakang, Presiden Jokowi menangnya selalu lebih unggul ya, 50 banding 49 yang sering kali kita lihat dalam 2 kali periode yang dimenangkan oleh Presiden Jokowi. Oke, sampai sana? Paham? Baik, paham. Paham ya? Oke, ada yang ditanyakan lagi enggak? Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Tak ada? Baik, kalau nggak ada, Ya. Ada ya? Nggak ada ya? Tidak ada, Pak. Oke, nggak ada. Oke, setelah jelas ya. Silakan tugasnya dikerjakan seperti biasa secara berkelompok dan disetor dalam LMS. Nanti saya akan buatkan rumahnya, ya. Akan saya buatkan rumahnya di LMS untuk tempat penyetoran. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri kuliah kita siang hari ini. Ya, sampai berjumpa, sampai ketemu minggu depan. Selamat siang, tetap jaga kesehatan. Oke. Siang, Selamat siang, Pak. Pak. Ya, Kasih. Selamat siang, Pak. ya, terima kasih. Yang Itu tadi deskripsi mata kuliah dan cuplikan cara saya mengajar kepada mahasiswa menggunakan media online. Baik, itu saja yang saya dapat sampaikan dalam video kali ini. Sampai jumpa.